Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membicarakan tentang gaya hidup. Banyak contoh di sekitar kita tentang gaya hidup yang mungkin bisa kita diskusikan. Satu contoh, seorang pegawai biasa bergaji golongan 2, tidak mempunyai penghasilan tambahan, rumahnya dekat dengan tempat kerjanya, ya kurang lebih 3 km. Berangkat ke tempat kerja menggunakan mobil tua 1500 cc. Ketika ditanya, kenapa menggunakan mobil padahal jaraknya dekat? Bisa menggunakan sepeda motor. Apa tidak boros? Dia menjawab, biar teman-teman juga tahu kalau saya punya mobil. Emangnya karyawan biasa seperti saya tidak bisa punya mobil? Kemudian dia bilang, prinsip hidup zaman sekarang adalah kita berharga karena apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang kita lakukan. Harta atau materi yang mewah yang membuat kita berharga. Seorang siswa, anak buruh industri rumahan, memaksa orang tuanya untuk membelikan HP Android seharga 2 juta. Siswa ini malu melihat teman-teman sekolahnya sama-sama mempunyai HP Android, sehingga orang tuanya terpaksa hutang untuk memenuhi keinginan anaknya. Ada juga seorang siswa mendesak orang tuanya untuk membelikan sepeda motor, padahal jarak antara rumah dan sekolahnya tidak jauh, hanya 2,5 km, dan bisa ditempuh dengan sepeda ontel. Karena terus mendesak, akhirnya orang tuanya membelikan sepeda motor second dengan menjual sawah yang merupakan mata pencahariannya. Banyak orang seperti dipaksa untuk mempunyai sesuatu, punya barang atau lainnya, padahal orang itu tidak terlalu banyak uang untuk membelinya, sehingga harus hutang. Dan sebenarnya barang itu tidak terlalu penting di dalam hidupnya. Banyak orang menganggap bahwa menjadi miskin adalah memalukan dan terbelakang, sehingga memaksa diri untuk berpenampilan lebih, menggunakan gadget-gadget baru, keren dan canggih, kadang makan di restoran, menggunakan pakaian yang bermerek, belanja di mall. Malu jika kelihatan teman-temannya menggunakan gadget-gadget second dan tua. Malu makan di warung. Malu jika mengenakan pakaian tidak bermerek. Dalam kehidupan sekarang ini, barang-barang atau benda-benda atau alat-alat ataupun atribut tidak lagi menjadi sekedar sarana pendukung dalam menunjang aktivitas. Tetapi lebih dari itu, barang-barang tersebut telah menjadi objek paling penting dan dianggap mampu meningkatkan status, prestis, dan bahkan kehormatan. Setiap minggu, setiap bulan selalu ada produk-produk baru. Gadget, otomotif, fashion, properti. Meskipun hanya sekedar bentuk luarnya, tetapi fungsinya sama. Akan tetapi diserbu oleh banyak orang karena sudah kadung menganggap itu merupakan simbol status ataupun prestis. Inilah mungkin yang disebut dengan gaya hidup kapitalisme. Banyak orang terperangkap untuk kemudian membeli bentuk-bentuk kemewahan yang merupakan produk dari kapitalisme itu. Sehingga meskipun berpenghasilan kecil, tetapi terjangkit budaya konsumerisme. Orang menjadi konsumtif, sehingga kemudian tidak lagi bisa mengatur penghasilan yang terbatas itu untuk suatu pengeluaran yang lebih terencana, untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Juga diperparah dengan pandangan orang terhadap makna sukses, bahwa dikatakan sukses jika mempunyai gaji tinggi, sukses jika mempunyai uang banyak, mempunyai rumah bagus, mempunyai mobil bagus, mempunyai tanah, menjadi pejabat dan lain-lain.
Juga pandangan terhadap kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu diukur dari banyaknya materi yang dapat dikumpulkan dan banyaknya sesuatu yang dikuasai. Hidup masa sekarang sepertinya tidak sah tanpa simbol dan atribut kemewahan dan tanpa menguasai sesuatu. Merasa tidak cukup meskipun hidupnya sudah layak. Kemudian juga diperparah lagi dengan munculnya motivator-motivator yang mendorong banyak orang untuk semakin mengejar pencapaian kekayaan materi dengan berbagai ideologi atau berbagai teori. Maka banyak orang berbondong-bondong untuk kemudian mendapatkan buku, CD, dan menghadiri seminar-seminar yang menawarkan cara bagaimana mengejar kekayaan materi. Dalam sebuah wejangan, Pak Kiai bilang sama santrinya bahwa salah satu cara sederhana dan yang paling bisa dilakukan sekarang untuk tidak tergerus dengan gaya hidup kapitalisme adalah menjalani pola hidup sederhana. Menurut Pak Kiai, bahwa hendaknya kita selalu berupaya menikmati keindahan dalam kesederhanaan. Karena dalam kesederhanaan itulah mengandung kekuatan besar untuk pencapaian cita-cita kehidupan yang sejahtera dan harmonis bagi seisi alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.